Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tabtulu suratu bi arba'ah asyar. Bi arba'ah asyaratan. Khaslatan. Batal sholat dikenakan 14 perkara. Tabtulu suratu betul. Batal yaitu sholat bi arba'ah asyaratan dengan sebab melakukan 14 khaslatan perkara. Jadi apabila jangan terkumpul 14 perkara, ada salah satu saja sholat kita batal. Yang pertama, wabil hadasi, yang pertama sebab hadas. Bisa kita sholat, umpama kita kentut, itu hadas itu namanya. Jadi batal, jangan dilanjut, batal. Umpama kita ada di asap pertama, asap itu barisan, atau di barisan tengah kita, itu gimana cara kita diam saja. Kita lewat depan orang sholat itu hukumnya haram, dosa kita. Jadi kita mau umpama ya, kalau kita di barisan paling terakhir kan enak kita keluarnya. Kalau kita pas di posisi barisan ataupun stop barisan yang pertama ataupun di tengah, kan nggak bisa lewat kita, nggak bisa lewat. Jadi bagaimana itu udah kita diam saja sampai orang assalamualaikum, assalamualaikum, baru kita keluar dulu itu. Jadi kembali ke pembahasan. Yang pertama, sholat tersebut bisa batal sebab hadas. Contoh kita lagi sholat, tiba-tiba istri kita mau bercanda, dipegang kita, ya batal sholat kita. Pegang tangan kita atau pipi kita, kita batal. Jadi lanjut sholat kita. Ini namanya itu batal sebab hadas. Udah nggak punya wudu, kita sudah hadas namanya. Nomor 2. Wabil ukuhin najasati ilam tuqa halan min ghairi hamlin. Nomor 2, sebab terjadinya najis ilam tuqa halan apabila tidak dibuang seketika min ghairi hamlin, tanpa membawanya. Nah, nomor 2 begini, bisa kita sholat kalau kita bawa najis jelas sudah batal. Umpama kita bawa kotoran ayam, tiba-tiba kita simpan di kocek kita, di pakaian kita, ya udah, itu jelas batal. Sekarang kita sholat, dapat 2 rakaat, tiba-tiba kayak cecak jatuh. Nah, itu permasalahannya. Cepat saja. Kalau cecaknya tidak basah, cepat kita, kena ke baju kita, kena kocek lah, masuk kocek. Kita tahu, kita buang pelan-pelan. Kalau najisnya kering. Sekarang kalau najisnya basah, ya udah, berarti batal sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau seumpama kita sholat bawa najis, umpama jelas itu ada kotoran cecak, kita bawa sebelum sholat, simpan di kocek kita, itu jelas. Ada kotoran ayam, tiba-tiba kepingin sholat dengan kotoran ayam, kita bawa di kocek, umpama itu jelas betal. Sekarang di posisi lagi sholat, tiba-tiba kita kecopetan atau kejatuhan, atau tiba-tiba ada angin menerjang kita, angin datang sehingga kenalah ke baju kita najis tersebut. Kalau memang najisnya itu tidak basah, maka cepat kita buang pelan-pelan. Itu sholat kita lanjut sholat kita. Tapi kalau sekiranya najisnya basah, ya batal. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 3, wangkisyatul aurati ilam tustar halan. Nomor 3, kebukanya aurat apabila tidak segera ditutup. Lagi sholat, tiba-tiba kesikap aurat kita. Auratnya seorang laki-laki itu, aurat itu artinya suatu perkara yang wajib kita tutupin. Kalau seorang auratnya laki-laki, dari pusat sampai ke lutut itu aurat. Jadi andai kata ada orang sholat pakai celana pendek ya sah, selama menutupi aurat. Cuma pembahasannya lain, bab sopan dan tidaknya kepada aurat. Bab esanya tetap sah. Bab esanya tidak mau pakai baju umpama, tapi asli tertutup. Pusatnya ke bawah sampai ke lutut, asli tertutup. Bagaimana supaya tetap sah sholatnya? Cuma bab sopan dan tidaknya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila umpama kita di saat kita lagi sholat, kita tersikap, kena angin kah umpama,
cepat kita tutup begini. Coba, umpama ada seorang itu sholat, asli di dalamnya telanjang, tidak ada apa, celana dalam ke sini sampai ke lutut, asli telanjang, ataupun dia cuma pakai cawat umpama ya, berarti kan Anda kata kena angin, udah awalnya terbuka, itu namanya. Contoh berdiri kita, ini posisi sholat semua, sholat dapat 1 rakaat ke atas 2 rakaat, tiba-tiba angin datang menerjang kita, tersingkaplah kita, tersingkap umpama kita ya, tadi yang tidak ada celana dalam, cepat kita tutup, begini, tidak batal sholat kita. Tapi kalau kita biarkan sehingga terbuka, anginnya kekuatan angin, kita biarkan, ya batal sholat kita. Mengapa? Karena aurat kita terbuka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan juga sholat kita batal wanutku biharfain, juga berbicara ngomong dengan 2 huruf. Itu batal. Itu kan 2 huruf, alif dan fa itu. Posisi dari sholat, umpama bilang apalagi kamu jangan ribut, itu udah banyak hurufnya. 2 huruf saja, ngerti ataupun tidak orang di depan kita, yang dimaksud kita ngerti ataupun tidak, kalau 2 huruf, yaitu batal sholat kita. Itu kan alif, fa, 2 huruf itu namanya. Mengerti orang yang dimaksud kita, yang dituju kita, ataupun tidak mengerti, sholat kita itu batal. Jadi bisa kita sholat, itu udah lepas hubungan semuanya, melainkan kepada Sang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh diganggu. Yang pertama halal jadi haram. Contohnya istri kita halal kan, coba bisa kita sholat, haram nggak mengganggu kita? Haram. Jadi memang harus konsisten kepada Allah Sang Maha Perkasa. Ngomong-ngomong kepada istri kita di luar sholat, boleh kan? Bahkan dapat pahala kalau kita bercanda. Di saat kita sholat takbir dan berkumandang Allahu Akbar, maka kita ngomong-ngomong sama istri kita haram dan juga batal sholatnya. Makanya pintu gerbang dalam sholat itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang pertama halal, bisa kita udah masuk takbiratul ihram, semua haram. Kita makan di luar sholat halal, tapi bisa kita sholat haram. Kita minum di luar sholat, belum sholat boleh kan? Tapi di saat sholat tiba-tiba kita mau minum sengaja, maka batal sholat. Itu bukti harus penyatuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, anak kita tidak boleh mengganggu kita, istri kita, santri kita, tidak boleh. Bahkan semua kita pusatkan pembacaan, pikiran, tujuan semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama halal jadi haram apabila sudah masuk ke sholat. Jadi kembali pembahasan dua pembicaraan dan berbicara 2 huruf, mengerti, membuat orang mengerti ataupun tidak, maka sholat kita batal. Au biharfin mu'in amdan, atau 1 huruf tapi membuat orang ngerti. Tadi kan 2 huruf, mengerti ataupun tidak batal. Sekarang 1 huruf, apa itu ki? Ki itu 1 huruf loh. Kof dari firman diwa qayaki wiqayatan, artinya ada artinya itu. Atau fi itu wafa ya fi, namanya fi, artinya fi itu kan sempurnakanlah artinya. Kalau ki menjagalah. 1 huruf ini tapi orang tidak ngerti, orang bisa ngerti. Iya kalau ngerti bahasa Arab Ustaz. Kalau nggak ngerti bahasa Arab mana tahu itu artinya. Ini kan mengambil orang yang mengerti, contohnya kepada bahasa Arab. Contoh, saya sholat, tiba-tiba ada orang lewat, ki, saya bilang ki itu 1 huruf loh. Saya kan tidak ngerti bahasa Arab. Kita kan berbicara umumnya, tentunya dengan bahasa Arab. Kalau ditanya sama orang yang bisa bahasa Arab itu ngerti, Ustaz apa tadi itu ada
ada ustadz tuh ngomong ki itu apa artinya ustadz? Atau saya bicara fi itu apa ustadz artinya? Tanya aja kamu sama Zaid, tanya aja kamu sama ustadz tugasan itu, maka dijawab nanti ada ustadz tugasan. Begitu caranya. Kalau kita tidak mengerti, tanya kepada orang yang mengerti. Kalau memang ada artinya, maka sholat saya yang berbicara fi ataupun ki, maka batal. Lain berbicara ka itu tidak ada arti apakah? Tidak ada. Tapi kalau ki itu ada artinya, fi juga ada artinya. Jadi kembali pembahasan, kalau satu huruf membuat orang itu mengerti, kalau ditanya sama orang yang mengerti bahasa Arab lah, maka orang yang berbicara fi ataupun ki, maka sholatnya batal. Kalau tidak ada artinya yang satu huruf, maka tidak batal. Itu sebagian soal kita yang batal. Selanjutnya, insya Allah malam Senin yang akan datang. Taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'altu fusula qala al-Imam Az-Zanuji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadi wa anwari wa sahih fid darain amin. Wa ja'altu fusulan, dan kata Imam Az-Zanuji, aku mengarang kitab ini menjadi pasal, ada pasal-pasalnya. Guru sama santri, bab tawakal, bab nasihat, pasal-pasalnya. Bab satu perkara yang membuat lupa, satu perkara yang membuat kita hafalan, satu perkara pasal dalam menjelaskan biar gampang rezeki. Nah, itu maksudnya. Faslun fi mahiyatil ilmi. Kan oleh pengarang tersebut kitab ini jadi ada pasal-pasal. Pasal yaitu pembedaan. Pasal itu fungsinya apa pasal? Atau faslun atau pasal? Itu pemisah di antara bab pertama dan bab setelahnya, itu namanya. Kalau tidak ada pemisah, kalau umpama tidak ada pasal, tidak ada pemisah. Makanya untuk dipermudah bagi kita yang mengaji, biar gampang. Oh, ini pasalnya pasal bab tawakal, contohnya ya. Ini pasalnya bab seorang santri sama guru. Oh, ini pasalnya bab cita-cita. Oh, bab inilah bab itu. Jadi fungsinya pasal yaitu biar beda di antara bab yang pertama, pasal yang pertama, dan pasal-pasal dan selanjutnya. Nomor dua, adanya pasal tersebut mempermudah bagi orang yang menuntut ilmu. Bagi orang yang menuntut ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasal pertama fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal pertama dalam menjelaskan hakikatnya ilmu dan ilmu fikih dan keutamaan ilmu. Juga pasal selanjutnya fi faslun fi niyyati fi hal ta'allumi, faslun fi ikhtiyari ilmi wal ustadz wa syariki wa tabati. Juga ada pasal selanjutnya bab niat dalam mencari ilmu agama. Pasal selanjutnya yaitu dalam pemilihan, menjelaskan memilih ilmu yang apa yang wajib kita cari ilmu. Juga menjelaskan pasal selanjutnya mencari guru, mencari teman, juga tetap istiqomah dalam mencari ilmu. Juga pasal-pasal selanjutnya pasal fi ta'dil ilmi wa ahli, dan juga pasal selanjutnya menjelaskan keutamaan, yaitu menjelaskan mengagungkan ilmu dan orang yang punya ilmu. Juga paslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Juga pasal setelah itu menjelaskan dalam bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama. Juga menetapkan, melanggengkan istiqomah dan juga punya cita-cita yang tinggi. Faslun fi bidayati sabti wa qadrihi wa tartibihi. Juga pasal dalam permulaan mencari ilmu dan mengira-ngira dan juga tertibnya menghadap kita kepada ilmu. Juga faslun fi tawakkuli, setelah itu ada pasal bertawakal, pasrah diri. Faslun fi waqti tahsili, juga pasal menjelaskan waktunya menghasilkan ilmu agama. Karena ada waktu-waktunya, biar cepat belajar, biar cepat ingat, biar cepat apa. Itu ada waktu-waktunya. Faslun juga dalam istilah itu menjelaskan fi syafaqati wan nasihati. Juga menjelaskan belas kasih sayang, cinta, dan juga nasihat, belas.
Faslun fil istifadati, juga setelah itu menjelaskan pasal dalam kitab ini mengambil faidah. Yang tidak tahu jadi tahu. Faidah itu yang berguna dunia akhirat, itu namanya faidah. Itu namanya faidah. Yang dimakan faidah itu berguna dunia akhirat, itu faidah. Faslun fil wara'i halat ta'allum, juga setelah itu ada pembahasan dalam menjelaskan warok meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah seperti haram, juga syubhat. Halat ta'allum di saat kita mengaji, di saat kita mencari ilmu. Setelah itu pasal menjelaskan faslun fi majlisul haid wan nisyana, juga dalam menjelaskan, setelah itu ada pasal penjelasan, pembahasan suatu perkara yang menyebabkan kita hafal, dan juga suatu perkara yang penyebab kita lupa, ini penyebab kita cerdas, pikiran kita cerdas, bagi pikiran kita tajam, atau satu penyebab yaitu lupa. Faslun fi ma yajibu rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yajidu fil umri wa ma yanqusu. Dan juga salah satu pasal dalam kitab ini menjelaskan ya, penyebab gampangnya rezeki dari Allah. Satu juga penyebab tercegahnya rezeki dari Allah. Sulit rezeki kita, apapun ada tidak barokah, ada aja pengeluaran. Juga menjelaskan pasal ini salah satu penyebab umur kita bertambah atau umur kita barokah. Juga penyebab umur kita pendek, berkurang ataupun tidak barokah. Wa taufiqi illa billah. Alaihi, kata pengarang kitab, wa taufiqi, tidak ada pertolongan bagiku illa billah, itu jadi pertolongan Allah, kata pengarangnya ya. Wa alaihi, dan kepada Allah tawakkaltu, pasrah hamba ya Allah. Wa ilaihi, dan kepadamu ya Allah unib, yaitu kembali hamba. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal yang pertama insya Allah kita bahas maksudnya yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Spina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim alam al-arif bila Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bil muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asarihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yajidil ma'a, betul. Wa man lam yajidil ma'a, barang siapa yang tidak menemukan air. Wa man lam yajidil ma'a, barang siapa yang tidak menemukan air. Au kana, atau ada air tersebut yadruhul ma'u, ada air tadi yang membahayakan kepada air, pakai air. Bagaimana kalau tidak ada air? Ataupun ada air tadi bahaya. Entah bahaya deh. Mama kata orang di sana ada air, tapi ada rampok, ada begal, berarti kan membahayakan sama kita. Atau ada air tapi sudah dikasih racun oleh orang, maka bahaya. Bagaimana kalau posisi seperti ini? Ayam maka bertayamum lah kita dengan abu. Ba'da dukhul waktu, tapi apabila waktu sudah masuk. Bertayamumnya harus harus masuk. Contoh seperti subuh, kalau subuh belum masuk nggak boleh tayamum, tidak sah tayamumnya. Waktunya lain dengan air. Kalau air selama wudhu kita tidak batal, mau wudhu sekarang untuk subuh boleh selama tidak batal. Tapi kalau kalau abu bab tayamum, salah satu syaratnya kudu masuk waktu. Kalau masuk kalau duhur ya berwudhu, itu tayamum kita. Dan juga tayamum ini cuma dipakai satu kali fungsinya. Duhur harus tayamum, asar harus tayamum. Tapi kalau air selama tidak batal bebas. Duhur umpama ada orang tidak batal wudhunya, duhur, asar, maghrib, ini enggak masalah, enggak perlu berwudhu. Kalau ini perbedaan dengan kalau air. Tapi kalau bab tayamum harus setiap waktu, duhur harus tayamum, asar harus tayamum, maghrib dan seterusnya. Ini kalau jadi bab tayamum fungsinya cuma satu kelakuan, cuma duhur ya duhur, asar tayamum. Tapi kalau walaupun tayamum, kalau bab sunnah berapa kali aja. Umpama saya mau sholat sunnah mutlak, saya bertayamum dengan abu, dia mau sholat berapa rakaat aja bebas. Tapi kalau bab sunnah, tapi kalau bab wajib itu harus cuma satu kali.
Contohnya, sholat tarawih dengan tayamum itu kan berapa rakaat? 10 rakaat ya. 20 rakaat. Artinya 10 salaman ya. Tarawihnya bukan witirnya, tarawih. Berarti 20 rakaat. Berarti 10 salaman. Itu andai kata kita bertayamum biasa, walaupun dengan satu tayamuman, witirnya enggak perlu witir, kita tayamum lagi. Ini kalau bab tapi kalau bab wajib harus kita tayamum kembali. Juga harus masuk waktu. Jadi ada perbedaan di saat perkaranya tersebut, barangnya, bendanya itu beda, maka hukumnya di situ ada beda. Air beda dengan abu kan? Berarti ada hukum-hukum yang sama, ada hukum-hukum yang tidak sama. Contohnya yang sama di siapa? Di sisi diperbolehkan kita sholat. Ini samanya. Paham? Sisi bedanya, kalau air selama tidak batal bisa dipakai sholat berapa kali aja fardonya. Tapi kalau bab tayamum dengan abu, fungsinya cuma satu kali, itu kalau wajib. Ya beda. Kalau abu harus suci. Abunya harus sekiranya ditiup terbang. Kalau enggak terbang, enggak bisa. Kalau abu harus masuk waktu. Kalau air bebas walaupun tidak masuk waktu. Dan juga wazawalin najasati, juga harus hilangnya najis. Walaupun najis mukhaffafah, kalau kita mau sholat. Wa ma'rifatil kiblati, juga harus mengetahui kiblat. Artinya orang sholat tersebut harus suci dohirnya. Dari najis yang 3, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, lebih najis mughalladah. Walaupun najis mukhaffafah itu najis yang sangat ringan, sudah dibahas ataupun bakalan dibahas. Saya sedikit keluar dari sana. Jadi kalau satu itu mau lewat, sebenarnya saya suka tuh kalau urusan itu lewat samping aja. Karena tak nunduk, ya ada gurunya. Sedangkan agama itu mengajarkan harus sopan. Jadi kalau mau urusan di situ, mikrofon di sana, itu kalau bisa lewat dulu, maka tembus rumah sakit. Jangan pernah lewat depan. Pertama, di situ ada kitab yang terlempar, terbuka, memuliakan ilmu. Nomor 2, di situ ada gurunya. Jadi besok-besok kalau mau betulin ampli, ya lewat di depan orang ngaji, di samping rumah aja. Masuk ke kamar saya, tembus. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus wa ma'rifatil kiblati, juga harus mengetahui kiblat kita mau sholat. Kalau mau kiblatnya tidak tahu, maka sholat ini tidak sah. Andai kata ditanya di mana kiblat, sebelah sana. Baik dengan keyakinan kita, kan syaratnya kiblat itu harus 2, mengetahui kiblat di sini. Yakinan, pertama yakin bahwa kiblat ada di sebelah sana. Nomor 2, wadhannan, dan secara prasangka. Syaratnya kiblat cuma 2, mengetahui. Dhannan, yakinan, wadhannan. Harus yakin bahwa menurut kita di sana. Kalau sekarang kan gampang, ada kompas, kan begitu. Kalau sekarang gampang, andai kata tidak ada kompas, tidak ada tanda-tanda, harus kita punya 2 keyakinan. Syaratnya ngadap kiblat. Pertama, yakinan, harus yakin kita bahwa di sana ngadap kiblat umpama. Nomor 2, prasangka, dhannan namanya, bahwa kiblat ada di sana. Ini syaratnya. Jadi kembali pembahasan, kalau kita mau sholat, harus salah satu syaratnya harus mengetahui kiblat. Kalau bab tayamum di turabin khalisin, yaitu harus dan tuhurin dengan abu yang suci. Lahu ghabarun bil wajhi, lahu ghabarun bagi abu tersebut, yaitu ngerpus terbang. Abunya harus suci, walaupun dia suci abu tapi basah, tidak boleh. Menurut kitab Sulam ini harus sekiranya ditiup
terbang. Lau ghabarun itu namanya. Fil wajhi, diusapkan ke wajah, walidaini dan tangan dua. Yurattibuhuma, harus tertib berurut orang tersebut kepada anggota dua. Bidarbataini, dengan dua kali usapan, biniyat istibahat fardhu sholati, dengan niat memperbolehkan fardunya sholat. Manafli beserta ma'anakli beserta minda, wa masih awil wajhi, juga membasuh pertamanya wajah, muka. Begini maksudnya. Kalau bab dengan air, beruduk dan air, bedanya lagi dengan abu. Kalau abu cuma dua, wajah dengan tangan. Tapi kalau seumpama air, ada membasuh, selain niat, basuh sebagian kepala, kan begitu, membasuh wajah, membasuh tangan dua, membasuh kaki. Itu. Tapi kalau kita bertayamum dengan apa? Dengan abu cuma dua aja. Niat bahwa kita mau sholat, memperbolehkan sholat, niatnya. Nomor dua, kita langsung abu diusapkan ke muka kita. Nomor tiga, ya tangan. Udah selesai itu. Ya. Caranya begini, umpama ini ada abu, caranya. Kan ada caranya, gimana Ustaz? Cara kita bertayamum dengan abu begini, umpama ini abu. Entah abu yang nempel di kaca, entah abu yang ada di tehel-tehel kita, selama itu suci, bukan harus di depan rumah kita. Yang penting sekiranya itu, oh ini abu, umpama ini abu, kita makan, udah niat kita, niat mau sholat, niat memperbolehkan sholat kita. Gini caranya. Kan ini masih ada abunya. Kalau digini kan mustakmal ini namanya. Sudah dipakai ya abu. Harus begitu kan, ngambil abu. Umpama ada tidak kena, oh tidak punya urusan. Nah, kan karena beda dengan air. Nah, kan ini udah kita pakai ini. Berarti mustakmal, langsung begini. Lalu ambil lagi abu. Melekatkan begini. Ini selesai, udah selesai ini. Gampang, tapi yang gampang itu bagi orang yang tahu, karena tidak ada kata-kata gampang bagi orang yang tidak tahu. Jangan jauh-jauh seperti orang sholat jenazah. Kadang kan, ayo kita sholat, aduh saya ini tidak suci, padahal tidak tahu sholat jenazah itu. Yuk sholat jenazah, ada orang mati, siapa? Contohnya Bang Tohir meninggal, umpama, aduh saya nagih semua saya ini. Padahal tidak nagih, cuma dia tidak tahu mau baca apa. Makanya tidak ada kata-kata gampang kalau tidak tahu. Yang gampang itu bagi orang yang tahu. Padahal kan kalau orang yang tahu gampang. Coba 4 takbiran. Umpama Sukron mati Sukron. Sholli ala hadil mayyiti arba'atan takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau makmuman, kalau imam Allahu akbar, baca Fatihah 1 kali. Takbir lagi. Allahu akbar, baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selesai. Kalau enggak tahu ini kami di masjid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar lagi. Takbir nomor 3. Kalau syukurnya yang mati, Allahumma fillahu. Berarti udah 3 takbiran. Tinggal 1 lagi. Kalau yang mati seorang perempuan, Allahumma fillahu. Cuma bedanya kalau syukurnya yang mati, Allahumma fillahu. Kalau enggak bisa apal panjang-panjang, udah Allahumma fillahu. Kalau yang perempuan yang mati, Allahumma fillahu. Tinggal 1 takbiran lagi. Allahu akbar, Allahumma ta'ala ajrahu. Assalamualaikum. Udah selesai. Sholat 2 rakaat itu qobliyah ba'diyah itu masih lama itu. Gampang. Tapi kembali pembahasan yang gampang bagi orang yang tahu. Makanya semoga kita menjadi orang ahli ilmunya kita barokah, manfaat, juga anak keturunan kita sampai hari kiamat menjadi orang ahli ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, ilmunya barokah. Amin Allahumma
Amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Wahid bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil muslimin wa hadina bi madadihi wa walihi wa sahbihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada betul. Cuma wa ammal ladhi ini masalah akhirat hari kiamat. Wa ammal kan yang kemarin kita sudah membahas ada amal kelakuan yaitu buku catatan dikasih oleh Allah sebelah kanan. Ada yang dipersulit oleh Allah hisab tersebut, ada dipermudah. Ya macam-macam tergantung amal ibadah kita. Wa ammal ladzi yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang ini pasti. Ini satu kepastian, mati itu satu kepastian. Wa ammal ladzi adapun orang yuhasabu hisaban yasira. Ada yang dihitung dengan hitungan yang sangat sebentar oleh Allah. Dihitung ada tidak dihisab, langsung monggo surga. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Begitu juga orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Langsung Allah suruh, Allah perintahkan, langsung dipersilakan monggo masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Begitu juga orang-orang pilihan Allah seperti aulia-aulianya Allah. Nomor 2, dihisab tapi sebentar. Ini yang nomor 2. Siapa mereka? Bahwa min jumlatil ladina, bahwa ada pun orang tersebut yang dihisab dengan hisaban yang sedikit, min jumlatil ladina, dari golongan orang mereka. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dihisab dengan hitungan ataupun hisab atau perhitungan yang sangat sedikit dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu, adapun orang yang diberikan orang tersebut buku catatannya biyamini, dengan tangan kanannya. Artinya kita menerima sebelah kanan, diterima sebelah tangan kanan. Wasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia bakalan dihisab dan hisapan yang sangat ringan. Dilihat dah masuk. Tapi itu dihitung, dihisab, dikasih bukunya sebelah kanan, datang buku dari sebelah kanan, dihisab, diperhitungkan cuma sebentar, dilihat, udah selesai, masuk. Padahal di tengah bisa jadi ada bolong-bolong sholatnya. Ini semata-mata yaitu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisabnya sebentar. Amin Allahumma amin. Wa yusuila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hisab itu bahasa Arab, artinya diperhitungkan amal buruk baik kita suatu dunia. Wasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hisabil yasir, dari hisab yang sangat sedikit. Allah ya, sebentar lagi hidup di dunia sangat sebentar. Setelah itu dikubur lama, cuma ada waktunya. Yang tidak ada waktunya cuma akhirat. Kalau di dunia ini ada kan hidupnya manusia itu ada 4. Itu dalam perut, seperti kandungan, itu ada waktunya 9 bulan, 10 bulan dah keluar, kan begitu, berarti ada waktunya. Nomor 2, lahir dunia, itu ada waktunya juga, ada masa aktifnya, ada masa tenggangnya, ada masa tidak aktifnya mati. Ada kartu, tapi ini dunia. Masa tenggang bisa kita sakit, atau umur kita tidak sakit Ustaz. Umur sekarang permasalahan udah masa tenggang, lewat 40 ini udah masa tenggang, hati-hati. Cepat kapiyaki kulen, cepat kapiyaki kulen. Kalau udah 40 itu namanya berkatu masa tenggang.
Umat Rasulullah kan tidak. Kalau sekarang sulit, yang mau umur 80, lewat 63 itu sulit, 70 itu sulit. Lebih-lebih sekarang makanan yang serba macam, serba ada bahan pengawetnya. Jadi Allah. Jadi kalau di atas 40 itu namanya udah warning dari Allah. Peringatan dari Allah. Yang pertama, tahan ngembun, tidak akan tahan ngembun. Yang pertama, rambutnya tidak putih, udah mulai memutih. Yang pertama, ngangkat sesuatu kuat, jadi mengurang oleh Allah. Yang pertama, sehat, sudah sakit-sakitan. Sudah sakit-sakitan. Itu namanya masa tenggang. Setelah itu baru masa tidak aktif, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita alhamdulillah kita masih hidup, ya Allah, masih bisa kita sholat, masih bisa kita mengaji, masih bisa kita baca sholawat istighfar. Makanya di saat umur 40 tanamkan niat kita ibadah kepada Allah. Jangan pernah niatkan kita mau begini misalnya, jangan. Masalah kita di dunia memang kebutuhan, kan begitu. Cuman dalam hati kita tancapkan betul-betul semata-mata itu mencari dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita matinya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ya, masalah waktu kerja ya kerja, kan begitu. Mabak niatnya kan betul-betul. Di dunia ini ada masa aktifnya, masa tenangnya, ada waktunya di dunia. Setelah itu pindah ke alam barzakh, yaitu alam kubur. Alam kubur juga ada waktunya. Sampai kapan? Sampai kiamat. Siksa kubur ini cuma berlakunya. Nikmat kubur, siksa kubur berlakunya sampai hari kiamat. Ini berarti kan ada masanya. Setelah itu baru pembangkitan itu terjadinya kiamat. Setelah itulah baru tidak ada waktunya lagi selama-lamanya. Surga-surga, neraka-neraka. Makanya semoga kita matinya dalam bawa Islam dan iman, ya Allah. Amin Allahumma amin. Wasuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam an hisabi. Pernah baginda Rasul ditanya oleh sahabat tentang perhitungan amal tersebut yang atau hisab yang sangat sedikit, yang sangat ringan. Apa jawaban baginda Rasul? Insya Allah malam Senin akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita